Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Ibu. Nilai dalam kegiatan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2005. Perkenalkan, saya Sani Widiakono, salah satu dosen prodi Geologi Universitas Kadinora. Video ini dibuat untuk melengkapi perjalanan kemajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2005, yaitu pernyataan diri dosen dalam kunjung menjadi dalam perguruan tinggi, PDD, UKT, IPT dalam bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih sebagai materi video pembelajaran yakni mata kuliah Fisika Dasar 2. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah wajib pada prodi teknik geologi dengan kode PGL 322, terdiri dari 4 SKS, yakni 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DID, Delivery, Interactive, dan Assessment. Mana materi kuliah yang disampaikan dan beberapa interaksi bertanya jawab dari mahasiswa diakhiri dengan asesmen atau penilaian. Deskripsi singkat mata kuliah Fisika Dasar 2. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberi pemahaman dan pengenalan yang membahas konsep dan prinsip fundamental dalam kelistrikan, pemagnetan, optika, dan fisika modern yang menjadi dasar bagi berbagai disiplin, sains, teknik, dan rekayasa. Tahap penguasaan mahasiswa dievaluasi selain dengan UTS dan UAS juga melalui tugas mandiri. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Fisika Dasar 2 ini, yang pertama, mampu menguasai konsep dan prinsip fisika dan modern dalam memecahkan masalah yang relevan. YPL berikutnya, mampu menerapkan metode matematika dalam memecahkan masalah fisika secara efektif. Yang ketiga, mampu menguasai eksperimen fisika, menganalisis dan menginterpretasi hasil eksperimen secara tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah pada fisika dasar ada 4. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar fisika magnet. Serta yang kedua, mahasiswa mampu memahami menganalisis rangkaian listrik dan elektromagnetisme. Serta yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis fenomena optika. Serta yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep fisika modern. Materi pembelajaran dalam Fisika Dasar 2 ini, yang pertama listrik statis dan hukum kolom, kedua medan listrik, ketiga arus listrik, rangkaian listrik, dielektrik, dan kapasitansi, yang keempat magnetostatis dan hukum mater, yang kelima medan magnet dan gaya magnetik, yang keenam induksi elektromagnetik dan rangkaian AC, yang ketujuh gelombang elektromagnetik. Daftar pustaka yang digunakan dalam Fisika Dasar 2 ini, yang pertama Serli tahun 2009 dengan judul Polithesis edisi ke-9, yang kedua Freeburg dan kawan-kawan tahun 2008 Physics for Science and Engineers, kemudian yang ketiga Studio Asal-Asal Fisika Dasar jilid 1 hingga jilid yang keempat tahun 2020, dan yang keempat Sutarno 2013 hingga Universitas edisi pertama, dan daftar pustaka lainnya. Mata kuliah persyarat untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 adalah Fisika Dasar 1 sebagai persyarat untuk mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2 ini. Penilaian dalam Fisika Dasar 2 ini yang dinilai ada 4 item. Yang pertama, tugas dengan bobot nilai 15%, UTS dengan bobot nilai 30%, praktikum dengan bobot nilai 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot nilai 35%. Dalam video pembelajaran ini akan saya tampilkan pembelajaran serta evaluasi berupa tampilan tugas mandiri mahasiswa.
Selamat siang semuanya. Ya, assalamualaikum. Ya, hari ini kita di bulan 6 materi kuliah Desa 2. Hari ini kita akan membahas terkait rangkaian bolak-balik di dalamnya kita ada sekolah rangkaian RLT. Maka ini punya capaian yang harus kita capai pertemuan teman ini. Seperti kalian bisa lihat di slide, pertemuan teman diharapkan mampu merumuskan budaya rangkaian listrik dan hubungan lingkungannya. Jadi nanti di akhir pertemuan kali ini, seperti yang saya sebutkan, kalian akan melakukan tugas desain prototipe yang kalian kembangkan. Pas saya memakai kuliah, di depan kita bisa lihat bersama materi hari ini itu diawali dengan arus bolak-balik. Kalau kalian dengan arus AC, dengan ini artinya lebih yang dipakai di rumah kalian, di KN. Nah, kalian bisa lihat di situ arus bolak-balik ini punya pergerakan yang bisa dibilang anaknya benar-benar secara berganti yang seperti yang ada di layar di grafik. Kalian bisa lihat kalau kita memisikan gerak dari si arus atau mesinnya dari kemarin kalau sebenarnya yang bergerak di situ adalah elektor. Oke, jadi kalau arus ini kita terjemahkan perubahannya terhadap waktu, kalian bisa lihat grafiknya ada 4 tipe di sini. Yang paling banyak digunakan tentu yang dalam pertama. Kenapa seperti itu? Karena bentuknya saja seumpama dengan bentuk gelombang, gampang bisa digunakan. Ini biasanya pakai di mana? Kalau ini paling banyak di elektronik. Berikutnya ada bentuk gelombang persegi. Paling bawah lagi, yang di sini. Ya ini tentunya dari keempat grafik ini menunjukkan perubahan arus terhadap waktu. Jadi yang kalian terima di rumah dari PLN itu terhadap waktunya dia naik turun seperti gelombang. Oke, ini pastinya masing-masing fungsinya banyak di ini. Kalau yang segini paling banyak pakai untuk bidang desain audio, speaker dengan kalian, speaker yang ada di rumah kalian itu ketahuan kalau alatnya jadi itu paling bagus ya kalau kakinya sudah benar-benar jadi seperti ini. Oke, kalau dari grafik ini ada waktu kita dari yang sama yang menunjukkan misal arus yang dalam waktu 1 detik misalnya seperti ini. Oke. Ada pos. Kenapa ada pos? Kalau kalian lihat di sini ada fungsi gelombang, maka dia ketika berjalan ada simpangan awal yang disimbolkan dengan ini, dan kemudian ada periode. Jadi begitu kamu menyalakan saklar ilmu kodekor, maka harus mulai jalan. Harus mulai jalan itu disimbolkan dengan dia, kemudian dia berkurangsi seperti gelombang sinus atau kosinus sama saja. Oke, kalau dikembangkan lagi, ini kayak gini, ada periode perpindahan arus dan ada arus awal. Kemudian dari arus ini kita lihat, oh mirip ya sama grafik terhadap waktu. Dari grafik ini mungkin kita dapat kesamaan hubungan antara arus dan tegangan. Makanya di rumah itu, kalian kalau dia di rumah, yang ditampilkan adalah berapa tegangannya, berapa dayanya. Tidak ditampilkan berapa arus. Betul? Oke, jadi kita pakai gini itu 20 sampai 240 volt. Nah, kelihatan, maka tegangan mempengaruhi arus yang sampai ke alat elektronik yang terpasang dari grafik. Ini masih sama nih, pada grafiknya. Oke, kemudian dari tegangan yang tadi kita harus lihat sebenarnya tegangan apa sih yang dipakai sebenarnya? Tegangan yang kita pakai itu adalah tegangan rata-rata. Kalau disimbolkan seperti ini,
Kalau kalian belajar secara matematis, di program P dan kurung siku itu terjemahkan rata. Jadi yang diterima di 50 adalah PRMS. Ada yang tahu PRMS itu apa? Nah, PRMS itu apa? PRMS itu adalah asal dari rata-rata keluarga ketetapan. Dan semua partikel gas dalam satu sistem itu. Yang biasanya digunakan karena kecepatan partikel gas bisa positif atau negatif tergantung arahnya. Oke, jadi kalau diterjemahkan negatif listrik, berarti ini adalah rata-rata tegangan yang masuk ke perangkat elektronik yang diterima di rumahmu. Oke, kemudian kalau kita lihat PRMS ini, kalau kita terjemahkan dari yang disampaikan teman tadi, PRMS itu apa ini? Jadi biasanya kita dibahas sebagai tegangan efektif. Nah, si RMS ini adalah volt mean square. Oke, jadi definisi square ini lah yang dipakai untuk nanti kita jadi tahu berapa sih sebenarnya arus yang masuk dari KPN ke rumah. Kalau disepakatkan PRMS ini sama dengan tegangan DC, karena alat yang kita pakai di rumah itu beberapa lebih banyak ke DC komponen kan konversi dari AC ke DC. Oke, DC-nya di mana? Di apa? Oke, jadi si PRMS inilah yang nanti kemudian membuat sampai handphone, laptop bisa terisi berapa ini. Oke, jadi kalau kita hitung PRMS itu sama dengan PM per akar 2. Oke, sama nanti. Kemudian tadi saya sampaikan kalau di kompleks listrik kita lebih kenal itu tegangan dan daya. Oke, jadi yang dibutuhkan oleh satu keluarga untuk menyelamatkan semua perangkat elektronik di rumahnya itu adalah berapa watt, berapa daya. Makanya tidak semua rumah punya daya listrik yang sama. Oke, nah sesuai kebutuhan. Kalau di rumahnya ada perangkat listrik televisi, AC, beberapa mungkin, kalau mungkin juga tambahan yang speaker, kunci, berlakukan otomatis akan handle listriknya kalau dayanya tidak cukup. Maka kita menunjukkan tambahan daya. Rata-rata berapa ya? 900 sampai 1.200 ya, 1.200 watt. Rata-rata yang dipakai 50 seperti itu. Paling kalau bisnis biasanya 1.000-an. Rata-rata itu 900 ya. Jadi daya inilah yang kemudian kita pakai dan kita konversi untuk pembayaran tagihan di akhir bulan. Hanya tagihan itu KW5 di bawah per hour. Jadi kalau daya dipakai di 50, kalau kita pakainya 900 tapi kalau pakai jasa itu bayarnya segitu. Oke, daya di sini ternyata pernah kalian dengar istilah disipasi daya? Pernah? Oke, disipasi daya ada yang tahu definisinya apa? Oke, silakan yang berapa? Disipasi daya adalah daya pada tiga satu waktu yang dikonversi menjadi kebutuhan listrik terutama pada elemen pertama dalam rangkaian seperti Oke, kita punya arus yang berjalan di elektronik, kemudian kita punya daya yang masuk yang kita punya. Ternyata kalau kita pakai elektronik kita terlalu menyulitkan, itu ada yang namanya konsep disipasi daya. Disipasi daya ini akan kemudian lebih dekat dengan konsep misalnya kalau ada HP, lama-lama panas. Oke, pakai komputer lama-lama panas sekelilingnya atau laptop bagian bawahnya panas. Makanya sering disarankan supaya bisa kita pakai kipas angin supaya waktunya aman. Nah, itulah yang dikenal
diri ini, kalau kita lihat, kenapa terjadi itu pasti dari adanya gesekan, kemudian tapi juga ada UNC. Ini tergantung dari taruh dan jalan yang kita pakai dari kita. Ini kenapa penting untuk kita bahas tentang pemikiran kita ini? Karena di dalam budaya ini ada sampingnya adalah kalau kita punya orang-orang yang hidup sehat. Terus kemudian paling mendekat sekali dia tidak ada hubungan sama dengan fungsinya. Dia kan kalau HP sudah panas, HP-nya sudah tidak bisa lagi dipakai, lama-lama kemudian itu banyak hal kita lihat ada apa membeda, ya kan? Ada tiba-tiba ada arus pendek di handphonenya. Hanya masalah dari sana untuk ketika kalian mencas HP dengan fungsi HP-nya tetap kalian pakai untuk game misalnya atau untuk video pembelajaran mungkin di YouTube ada yang disarankan. Oke, dengan sistem dan desain pendingin yang bagus kita bisa mengurangi disipasi daya. Makanya kalau di video kalian lihat selalu ada masalahnya di dalamnya. Iya kan, video itu selalu ada juga. Paling aman mengurangi disipasi daya adalah dengan kita membantu memberikan pendinginan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita ke yang ini adalah kayak PLG sesuai dengan kepentingannya ada install, dan kapasitor full kali. Jadi PLG ini kita bisa desain dua seri dan paralel. Nanti setelah kita desain kita akan mendapatkan semua perangkat elektronik yang kalian pakai sekarang dan juga nanti tugas yang kalian lakukan setelah ini. Oke, kira-kira seperti ini tampilannya kalau diaplikasikan relokasi secara hukum atau secara saat produksi terjadi seperti ini nanti yang kalian coba sampaikan nanti ya dengan kalian. Kira-kira kalau kita bikin rangkaian berarti kita harus punya sketsa rangkaian. Secara rangkaiannya seperti ini. Ini salah satu sketsa untuk pembatas juga. Kalau di sini ada audio. Oke, nanti kita melihat saling terhubung antara resistor, antara fungsi, ada yang di sini. Oke, ada kapasitor, dan ada inductor. Di sini ada sampel yang nanti mau kita ngomong kalau kita boleh sedikit pakai kita komunikasi kemudian kalau kita mau bagaimana lagi kita lakukan. Kenapa kita buat ini? Karena pakaian RLT ini bisa bantu kita untuk kemudian secara efisien memanfaatkan arus bolak-balik. Jadi lagi-lagi konsep hemat listrik itu akan dilakukan dengan rangkaian RLT. Ada rata-rata desain perangkat elektronik yang mahal itu dasarnya dari sini. Kalau di gambar ini kira-kira ada RLT seperti ini ada kapasitor, ada resistor, ada juga inductor. Ini ada sejumlah arus yang membuat. Kalau misalnya hambatannya yang dihasilkan oleh apa? Resistansi. Kalau inductor kita sebut oke, kalau kapasitor kita sebut sebagai apa hambatannya? Kapasitif. Oke, kalau tiganya kita gabung hambatannya jadi disebut impedansi atau hambatan utama. Oke, hambatan utama ini yang nanti membantu kalian kita hemat listrik untuk bisa mengurangi juga disipasi daya tadi. Ini kalau disediakan kayak gini. Nah, lagi-lagi saya simpul. Kalau kita punya rangkaian, maka tegangannya yang kita lihat sama tidak sama yang dikasih dari PLN 220 atau sampai 240. Kalau yang tidak matching, itulah yang terjadi tiba-tiba terbakar. Ada tingkat api yang ini ada diagram makro, kalian bisa lihat hubungan antara tegangan yang dihasilkan resistor, kemudian yang dihasilkan inductor dan kapasitor. Jadi kita punya yang namanya tegangan maksimum. Ketika tegangan maksimum ini
dilewati, jadi terjadi kan ya. Kemudian yang kita lihat kalau misalnya terlalu maksimum itu, kalau sekarang kan desain handphone itu baterai handphone bunyi handphone ya. Jadi kalau nambah kalau kita pakai, tidak lagi kayak konsep sebelumnya istilah baterai bonus itu tidak lagi. Konsepnya jadinya mati tiba-tiba. Oke, jadi sebenarnya kita mendesain RLC ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan nyaman. Oke, jadi sebaiknya masuk kita belajar secara teori, dia dapat esensinya, kemudian nanti dilaksanakan dengan praktik gunakan atau dia ada praktiknya. Dan kemudian kita tahu, oh saya waktu ini, katakanlah saya pakai di orang, saya tahu kalau mengenai apa, saya harus belajar itu mengenai belajar, jangan sampai terjadi misalkan di barang elektronik yang kita gunakan. Jadi sebenarnya cuma satu, backgroundnya harus pas, jaringan harus pas. Banyak dia disangka ketika harus seperti itu. Ketika PLN mematikan lampu tiba-tiba atau mungkin tegangannya belum maksimum, berkaitan dari ketika lampunya ada di berulang-ulang tiba-tiba tidak pergi, artinya voltasenya belum sampai dipastikan handphone tadi ya, jangan sehari-hari orang-orang untuk mencas. Oke, jadi itulah yang kemudian menunjukkan perangkat elektronik besar. Hanya jadi kalau hambatan masing-masing dari ini, transistor dan resistor, input dan kapasitor, kita jadi bisa desain cycle. Kita mau mana yang lebih banyak? Oh, saya desainnya mau menyimpan kapasitansi yang banyak. Artinya apa? Saya mau daya baterainya bagus. Jadi saya pilih yang hambatan tentunya kurang dari kapasitor. Kalau mau lebih, berarti saya ambil yang bersifat induktor. Jadi dia reaksi juga jadi dominan ke induktor. Kalau sama, berarti integrasi atau pembentukannya tadi akan berbeda sama. Seperti di awal tadi, di awal materi saya tunjukkan soal bagaimana harus kita waktu dia berubah menjadi tampilan gelombang ada lebih dari dipahami. Kita jadi lihat ada fungsi. Jadi katakanlah si elektron itu dia selama berapa menit itu dia jalan berapa kali lintasan dari kapal tanah sampai ke terminal pelongan yang mau memakai, dari teman-teman yang mau memakai sampai ke elektronik, kapal transkudamu dan semuanya yang berbau elektronik ini bisa dihitung. Oke, saya terakhir aplikasinya. Aplikasi aja sangat banyak sekali ya, jadi paling banyak ya televisi kamu, ya kan? Radio di rumah. Yang paling terbaru untuk sistem komunikasi kita lihat ada transmisi data secara optik. Nah itu yang tadi di PRMS itu. Nah dia bantu untuk nanti kompetisi perjalanan dari karena sekarang kita pakai panel surya ya. Kemudian juga ada yang dari turbin angin. Nah kegiatan PRMS itulah yang nanti dia masuk ke pengalian dari panel surya dan dari turbin. Kalau dia mungkin belum banyak, masih banyak yang pakai panel surya. Kemudian ada juga konsilator yang dipakai di alarm, bel, bel di rumah, kalau ada yang kamu kita apa? Ini pakai ini. Informasi ini kemudian nanti saya penasaran ada yang untuk tugas mandirinya seperti apa ya? Jadi kita coba tampilkan, coba kita diskusi bersama terkait tugasnya. Oke, ada buku yang mau ditanyakan? Ya. Oke, baik. Nanti kita lanjut ke besar sekarang ya. Lakukan presentasi tugas yang akan saya mulai. Yang ada presentasi pertama untuk kawan dan kawan-kawan. Nanti di buku kedua kami dan kawan-kawan. Dan waktu kita mulai pertama yang belakang. Jadi kelompok kita ingin mempresentasikan hasil prototipe kami. Nah, di sini kami akan judul prototipe kami adalah infrared based contact system. Nah, jadi ini apa? Jadi itu
tempat parkir yang saatnya kita menggunakan infrared sensor untuk komponen utama supaya mobil bisa masuk ke dalamnya. Nah, juga di sini kita gunakan Arduino ini merupakan sumber dari power beserta kode-kodenya yang digunakan untuk supaya komponen-komponen yang ada dapat berjalan. Oke, kami akan langsung di mekanismenya saja. Di sini mekanismenya saat mobil terkena infrared sensor, maka lubang akan terbuka. Dan saat dia terkena infrared sensor kedua, lubang akan tertutup. Jadi teman-teman bisa lihat. Ya, jadi ya, seperti itu saja. Maka ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Kelompok dari saya mungkin kira-kira materi fisika apa yang kalian terapkan dalam tugas kalian ini? Yang kami terapkan di sini adalah elektrostatika. Materi elektronika. Ya. Kira-kira ini pakai teknologi apa ya? Namanya gimana ya? Beda. Sudah kalau bilang geologi itu mungkin di ranah lingkungan pertama kali ya untuk penggunaan mobil-mobil berat bisa punya tersendiri. Oke, next kelompoknya. Kelompok terakhir yang Adil dan teman saya persilakan mereka. Oke, nah di sini kelompok kita itu membuat program dan programnya itu sensor. Kita itu terintegrasi dari sektor industri pertambangan yaitu eskavator yang biasa dipakai untuk mobil seperti sensor. Jadi mungkin kita ke kemudian kalau bagian sini itu nanti dia punya bagian bawahnya bergerak ke arah kiri dan kanan. Terus ininya itu nanti dia bisa naik, bisa turun. Nah ini program yang kalian buat ini materi fisika apa yang jadi ide program? ya, jadi yang gerakan itu bukan pada aliran listrik, di mana supaya kita lakukan untuk fasilitas lingkungan itu memerlukan tenaga listrik untuk menggerakkan listrik, di mana contohnya yaitu servo tester dan juga untuk gerakannya yang mengalirkan dari servo tester ke bagian tester ini untuk menggerakkan listrik dari menggunakan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.